ini perbedaannya apa multi channel dan omni channel? Jadi multi channel ini sebatas banyak channel, tapi kalau omni channel ini kita mengedepankan dengan customer gitu. Jadi kita customer centric dan kalau bisa dibilang multi channel ini dia berjualan di banyak channel gitu ya, misalnya jualan di marketplace, di Instagram, di website, tapi masing-masing channel ini punya tujuan yang beda-beda dan mungkin brand messaging yang beda-beda. Sedangkan kalau kita berfokus pada omni channel ini, walaupun channelnya itu banyak, tapi si brand ini bisa memberikan pengalaman yang konsisten di semua channel. Jadi brand message-nya sama, terus mungkin strategi marketing di antar platform antar channel itu juga kurang lebih sama. Jadi customer nggak bingung nih, oh saya mau beli di Shopee gitu misalnya, kok sama di website beda banget ya penawarannya. Itu kan juga mungkin akan menjadi pertanyaan ya buat customer. Jadi gimana caranya kita tuh bisa membangun sebuah sistem yang terintegrasi nggak cuma platformnya aja, tapi juga dari purpose atau goals dari brand itu sendiri. Salah satunya tadi ya messaging, brand messagingnya, terus untuk promotion gitu misalnya, atau mungkin kalau ngomongin lebih jauh lagi untuk digital ads-nya itu bisa lebih konsisten di semua channel dan terpersonalisasi gitu di antar channelnya. Seperti itu. Jadi customer nggak bingung nih ketika mau beli di marketplace, terus mau beli di website, ya karena message-nya sama dan purpose-nya kurang lebih sama, dia nggak perlu bingung-bingung lagi mau belanja dari mana, karena semua pengalamannya itu kurang lebih nyaman ya di semua channel. Nah ini sebagai gambaran gimana sih pengalaman berbelanja yang lebih seamless. Itu jadi contohnya ketika misalnya kita belanja di website, terus teman-teman bisa milih untuk belanja di toko yang lebih dekat dengan teman-teman supaya jarak antarnya atau biaya antarnya juga lebih murah gitu ya, dan juga lebih cepat kan kalau misalnya teman-teman beli di toko yang paling dekat. Terus contoh lain adalah untuk pengiriman produknya itu bisa diantar ke rumah, terus bisa dicoba dulu, terus misalnya ada yang kurang cocok nih bisa di refund atau di exchange. Itu juga salah satu contoh pengalaman yang end-to-end ya dan seamless yang bisa ditawarkan ke customer. Nah, kenapa sih penting untuk menerapkan strategi omnichannel ini? Karena pertama ya kita tahu ya kemarin karena ada PPKM segala macam, sekarang emang customer behavior udah berubah, ada beberapa pembatasan yang nggak bikin kita nggak bisa seleluasa dulu, dan juga brand ini perlu untuk bikin operasionalnya lebih efektif gitu ya dan efisien. Jadi kalau misalnya jualan di berbagai channel dan itu bisa diintegrasikan di satu dashboard untuk pengelolaannya, kan pasti akan menghemat banyak sumber daya ya, baik itu materi maupun human resource-nya. Ketika jualan misalnya di 5 marketplace, terus ada website, ada WhatsApp, itu udah 7 sendiri. Apakah 7-7-nya itu harus hire 1 orang untuk handle per channel? Itu kan pasti akan ada budget yang keluar ya di situ. Sedangkan kalau misalnya satu marketplace nih, 5 marketplace bisa dikelola aja dalam satu dashboard, itu kan berarti mungkin kita bisa menghemat sumber daya itu lebih banyak ya. Mungkin dari 5 marketplace itu bisa kita hire cuma 2 orang aja untuk handle itu gitu. Jadi semakin kesini makin banyak brand yang berusaha untuk membuat itu lebih efisien. Dan juga ini konsumen nggak cuma di Indonesia ya, tapi di Asia Tenggara ini udah pengennya tuh pengalaman berbelanjanya lebih seamless. Jadi mereka yang bisa menciptakan itu baik dari segi teknologinya, misalnya kemudahan akses di apps-nya gitu ya, atau di website lebih reliable, terus lebih cepat speed-nya, itu kan pasti juga akan daya tariknya lebih tinggi ya dibanding mereka yang misalnya websitenya lemot, terus aplikasinya mungkin lemot. Kalau misalnya mereka nggak bisa catch up dengan hal itu, reliability-nya ya harus siap-siap juga untuk ditinggalkan oleh customer.
Dan juga untuk omnichannel ini pastinya bisa jadi solusi untuk mengintegrasikan tadi ya offline dan online supaya messaging di berbagai channelnya itu bisa lebih konsisten dan personalisasi. Nah, lalu kita masuk, ini gimana sih sebenarnya Circlo bisa membantu teman-teman di sini, para pemilik brand dan UMKM. Jadi sebagai introduction, Circlo Store adalah perusahaan teknologi di mana kita mempunyai visi untuk membantu brand berjualan online dengan menyediakan platform e-commerce yang itu sudah ready to use ya, dalam bentuk e-commerce website yang bisa terintegrasi dengan marketplace dan juga WhatsApp Business API. Jadi kalau teman-teman sekarang berjualan di marketplace, terus berjualan di WhatsApp, berjualan mau ada rencana berjualan juga di website, itu nantinya bisa diintegrasikan jadi satu di Circlo Store gitu. Jadi kita punya one stop solution lah ya istilahnya. Nah ini kalau untuk Circlo sendiri sebenarnya kita punya dua business models ya. Jadi yang untuk entrepreneur atau untuk wirausahawan dan juga untuk enterprise. Nah untuk yang wirausahawan ini kita menyediakan Circlo Store yang saya bilang tadi, website siap pakai. Sedangkan kalau di enterprise itu kita punya beberapa service antara lain Circlo Commerce, iCube, Swift. Ini lebih untuk ke customize website atau website custom, dan Circlo Store ini, Circlo Commerce ini kita menyediakan fulfillment center. Jadi kita bisa memberikan end-to-end management solution kalau misalnya ada brand seperti Levi's gitu ya yang mau go online, kita bisa bantu mulai dari bikinin official store di marketplace, terus handling marketing, terus promotion, sampai ke fulfillment ya gudangnya. Jadi barangnya brand-brand ini tuh ada di gudangnya Circlo untuk dibantu penjualannya oleh Circlo seperti itu. Nah, untuk Circlo Store sendiri, jadi Circlo Store ini adalah e-commerce website yang sudah siap pakai. Jadi teman-teman tinggal masukin aja ya untuk kontennya, sedangkan untuk platformnya itu nggak perlu bingung-bingung lagi. Oh, saya perlu hire engineer nih, atau misalnya programmer untuk bikin website saya, itu nggak perlu lagi. Karena dengan Circlo Store, teman-teman bisa langsung create toko, langsung register, dan masukin kontennya aja, seperti produk, foto produk, terus proses order, itu semuanya nanti udah tersedia tuh sistemnya. Teman-teman tinggal masukin kontennya aja. Dan yang bikin beda dibanding mungkin website-website lain adalah di Circlo Store ini kita bisa mengintegrasikan marketplace kita dan juga chat commerce kita atau WhatsApp Business API itu ke dalam satu dashboard. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya banyak bisnis di banyak channel, itu nanti nggak perlu buka masing-masing. Oh, saya buka seller centernya Shopee gitu misalnya. Terus saya buka lagi seller centernya atau admin panelnya Circlo Store untuk websitenya. Terus saya buka lagi untuk WhatsApp-nya itu di tab yang beda-beda, itu nggak perlu lagi karena semuanya bisa diakses di satu dashboard di Circlo Store. Nah, Circlo Store ini apa aja kemudahan yang bisa dinikmati oleh users? Antara lain kita udah terintegrasi ya dengan berbagai pengiriman, terus juga untuk pembayaran ini kita juga udah terintegrasi dengan beberapa payment channel, salah satunya Coinworks ya untuk merchant financing. Jadi kalau teman-teman butuh modal usaha, teman-teman butuh loan gitu ya untuk bisnisnya teman-teman, itu nanti bisa banget kita introduce ke Coinworks. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ya sama teman-teman Coinworks setelah ini. Dan juga di Circlo Store ini kita punya digital marketing service partners. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan untuk optimize di FB Ads gitu, atau misalnya untuk Google Ads atau untuk SEO-nya, mau di halaman pertama Google gimana ya caranya biar lebih cepat gitu di sana, itu nanti akan kita bantu bridging dengan teman-teman digital marketing partners kami gitu. Dan juga untuk Circlo Store ini kita udah terintegrasi dengan social commerce. Jadi kalau teman-teman mau aktifin Instagram Shop, terus
FB Ads atau Facebook Shop, TikTok Shop itu udah bisa semua nanti di Circle. Dan juga untuk marketplace kita juga udah integrate sama ada 8 marketplace. Jadi nanti kalau teman-teman jualan juga di berbagai marketplace ini, nanti untuk proses order terus pengelolaan stok segala macam itu bisa dilakukan di Circle Store. Nah, ini yang tadi saya bilang, di dashboard Circle Store itu kita bisa integrasiin semua channel marketplace yang kita punya. Jadi kalau teman-teman punya atau jualan nih di 9 marketplace ini, 9 platform ini, nanti bisa diintegrasiin. Dan ini capabilities-nya bisa dilihat, ada beberapa macam ya. Jadi mulai dari order, terus stok, terus kelola produk, terus update harga, itu bisa dilakukan dari Circle Store langsung gitu. Jadi nggak perlu buka lagi untuk seller center masing-masing marketplace. Dan ini salah satu pengaturan untuk stoknya. Jadi di Circle Store ini stoknya bisa sinkron. Misalnya teman-teman punya satu produk nih variannya sekian gitu ya. Terus teman-teman jualannya di Blibli, terus di website Circle Store dan juga di Shopee. Dan teman-teman pengen stoknya itu sinkron. Jadi itu bisa dilakukan di sini dengan melakukan sync stok produk. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 100 nih stoknya, terus ada penjualan satu di Shopee, dia akan mengurangi juga di semua marketplace. Jadi di Blibli-nya jadi 99, di Shopee-nya jadi 99, di webnya juga jadi 99. Sehingga teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk bagi-bagi stok di antar channel. Gitu. Terus juga untuk produk, ini bisa dilakukan juga di Circle Store. Misalnya teman-teman mau upload ke Blibli, terus mau upload ke Circle Store, dan juga mau upload ke apa gitu ya. Itu nanti teman-teman cukup upload sekali dari dashboardnya Circle Store, dan itu nanti akan otomatis terupdate juga atau terupload juga di channel yang lain, di Blibli maupun di Shopee-nya ataupun Bukalapaknya. Jadi akan sangat menghemat waktu dan juga menghemat tadi ya human resource, karena kita bisa beneran bikin ini lebih efisien. Lalu untuk chat, ini kita juga punya dashboard chat yang terintegrasi. Jadi di sini bisa dilihat ya, chat semua marketplace itu bisa ada di satu dashboard. Dan kalau teman-teman mau serve chat pelanggan, itu bisa langsung aja nih dari dashboard ini. Nggak perlu repot-repot buka lagi tab-nya masing-masing.